Be phenomenal every day. Di video kali ini saya akan memberikan pengalaman pribadi saya lolos dari jebakan saham ya. Terutama di jebakan laporan keuangan atau mungkin bisa dibilang jebakan dalam value investing ya. Nah, saya merasa sangat berkesan ya atas kejadian ini dan ini baru saja terjadi di tahun 2020-2021 ini. Nah, semoga teman-teman yang mendengarkan cerita saya ini dapat mengambil hikmah dan teman-teman juga bisa lolos dari jebakan-jebakan yang ada di dalam value investing. Oke, ceritanya adalah di tahun 2020 kemarin saya ada melihat satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kimia ya. Nah, industri kimia ini saya cukup suka. Kenapa? Karena hampir semua yang ada di dalam benda-benda dalam rumah kita itu kan ada unsur kimianya. Mulai dari perlengkapan mandi, ya kan, sabun juga mengandung bahan kimia. Kemudian cat rumah, cat tembok itu juga unsur kimia. Bahkan sampai bahan makanan pun ada unsur kimianya. Jadi industri kimia ini menurut saya salah satu industri itu yang everlasting lah, dipakai seterusnya. Nah, ada satu perusahaan yang saya melihat itu cukup menarik. Di mana dia setiap tahun itu membukukan laba dan labanya itu naik ya. Setiap tahun tuh naik konsisten. Sampai pada tahun 2019 kemarin tuh labanya tuh hampir mencapai 200 miliar dalam waktu 1 tahun dengan equity yang sekitar kurang lebih 2 triliun. Jadi itu kan kinerja yang menurut saya sangat bagus. Nah, karena melihat hal itu dan saya suka dengan industrinya, kemudian saya mempelajari laporan keuangannya, saya melihat oh ini cukup oke. Sebelum-sebelumnya dia ada di price book value-nya itu sekitar 3 kali, kemudian di tahun 2019 itu 1 kali, 1,2, 1,3 kali. Dan di tahun 2020 kemarin, waktu kena pandemi, itu price book value-nya itu nggak sampai 1 kali. Cuman sekitar 0,4, 0,5 kali saja. Kurang lebih segitu ya. Nah, di sana saya mulai memutuskan tuh, oke lah, saya mau untuk membeli saham ini sebagai salah satu saham growth stock saya. Haka! Karena waktu saya melihat di market bahwa, loh, saham ini ternyata tidak terlalu liquid. Jadi bid offer-nya itu tipis ya. Nah, karena bid offer-nya tipis, maka saya harus membeli itu secara bertahap, pelan-pelan. Jadi saya masuklah, misalkan hari ini masuk 10 juta, 5 juta, 10 juta, 5 juta, terus seperti itu. Saya akumulasi bertahap. Itu kode sahamnya adalah TDPM ya, atau Trade Domain Performance Material. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah menganalisa ataupun pernah trading juga. Nah, ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kimia. Nah, singkat kata, saya mengakumulasi itu terus-menerus, saham ini terus-menerus, hingga pada menjelang akhir tahun, itu dia terlambat mengeluarkan laporan keuangannya. Nah, dia terlambat mengeluarkan laporan keuangannya, sampai akhirnya saya ini penasaran, loh, kenapa kok perusahaan ini telat ya, rilis Q3-nya. Karena saya penasaran, akhirnya saya menghubungi atau meng-email Korsek-nya. Korsek itu corporate secretary ya. Saya email, saya menanyakan kenapa kok bisa terlambat segala macam, terus apakah akan ada kebijakan apa-apa segala macam, dan tidak dibalas email saya. Ya, email saya nggak dibalas, maklum lah, investor gurem ya, jadi nggak dibalas emailnya. Di sana saya, oh nggak apa-apa, tapi saya agak warning pertama. Kenapa? Karena kalau perusahaan itu terlambat mengeluarkan laporan keuangan, biasanya hanya ada 2 hal. Yang pertama adalah GCG-nya kurang bagus. Jadi dia untuk rilis laporan keuangan itu lama ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang sudah mature, yang sudah besar, itu biasanya on time. Biasanya seperti itu. Atau kemungkinan kedua, perusahaan itu mau melakukan corporate action. Jadi dia membutuhkan untuk kadang itu pembukuan akuntansinya dikonsultasikan dulu dengan bursa segala macam. Oh sudah clear, barusan dia rilis seperti itu. Nah, itu sudah menjadi warning pertama saya. Berikutnya lanjut ke tahun 2021 awal ya. Dimana waktu 2021 ini saya masih berniat untuk mengakumulasi. Kenapa? Karena saya melihat bahwa perusahaan ini kalau waktu pandemi kemarin drop itu masih masuk akal gitu loh. Jadi kalau misalkan dia nanti pulih kembali ke book value misalkan 1,5 kali, kalau kita beli di book value 0,5 kali kan kita sudah mendapat keuntungan sekitar berapa? 200% kan. Seperti itu. Ketika di awal 2021 ini saya menunggu rilis laporan keuangan di kuartal yang keempatnya.
Kuartal ketiga akhirnya keluar dan itu laporan keuangannya kurang bagus. Labanya tinggal kalau nggak salah 10 miliar atau 13 miliar gitu. Sedikit. Nah, di kuartal keempat dia tidak rilis-rilis nih laporan keuangannya. Itu membuat saya dikduk lagi. Wah, saya harus tahu, harus cari tahu nih kenapa nih perusahaan kok nggak rilis. Akhirnya saya juga apa namanya email lagi dan juga karena pabriknya sebenarnya pabrik kimianya itu ada di Gresik. Salah satu pabriknya ya. Nah, karena saya domisili di Surabaya, Surabaya Gresik itu nggak terlalu jauh, cuman sekitar 40 menit lah. Di situ pabriknya memang besar, besar sekali dan memang waktu itu ya masih beroperasi ya. Cuman kenapa kok nggak rilis-rilis? Ini yang menjadi tanda tanya dari saya. Terus saya mencari info terus-menerus tentang perusahaan ini sampai pada akhirnya saya mendapatkan informasi bahwa hati-hati loh kalau kamu beli saham ini, saham TDPM. Kenapa? Karena saham TDPM ini itu sebenarnya sama. Orang yang ada di belakangnya itu sama dengan perusahaan ETWA, ETWA. Nah, mendengar berita itu, kabar itu, saya langsung, loh, oh iya dah. Jujur saya ETWA pun itu belum pernah membeli sahamnya. Jadi saya langsung mempelajari tentang perusahaan ETWA. Nah, coba saya masuk ke layar full screen ya. Kemudian saya mendownload laporan keuangan yang dari TDPM dan juga dari ETWA. ETWA ini ya, Eterindo Wahana Tama ini. Kalau kita lihat di sini, nah ini ETWA. Harga sahamnya itu tinggal 62. Tinggal 62 perak ETWA ini. Dan dia sudah terlelap ya, tidur terlelap ini udah lama. Kena suspend juga ya. Nah, terus saya mulai mempelajari laporan keuangannya. Karena dapat info bahwa orang dari TDPM itu sama dengan ETWA, saya langsung men-search yang pertama itu ini. Saya search direksinya. Saya search direksi di TDPM. Nah ini ya. Di laporan keuangan kan tertulis semua ya. Oke, ini saya Ctrl C, kemudian di ETWA saya find, Ctrl F. Nah ini, saya cari. Oh, nggak ada. Orang ini nggak ada. Kemudian nama berikutnya saya search juga. Di sini saya cari apakah ada di laporan keuangan ETWA. Nggak ada namanya. Terus semua ini saya search satu persatu. Nah, sesudah saya search semua, ternyata tidak ada satupun manajemen dari TDPM itu yang ada hubungannya dengan yang dari ETWA ini. Terus kemudian saya berpikir, ini informasinya valid nggak ya? Informasinya ini valid atau tidak? Bahwa sama ini sebenarnya perusahaannya. Setelah sambil saya berpikir-pikir, kemudian saya berpikir, oh saya harus men-search selain dari dari manajemennya. Saya harus search itu dari emiten atau entitasnya juga. Nah akhirnya saya search itu adalah Eterindo-nya. Eterindo, saya search di laporan keuangan TDPM. Di sini. Nah ternyata keluar guys. Ini ada yang namanya Eterindo Nusagraha. Bla 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 ini. Terus ini akhirnya saya search, ini kan di TDPM ya. Saya search kembali di yang punya ETWA. ETWA kan Eterindo Wahana Tama. Sedangkan yang keluar di sini itu adalah Eterindo Nusagraha, ENG. Nah, saya search di sini. PT Eterindo Nusagraha. Ternyata di dalam laporan keuangannya ETWA itu juga terdapat PT ENG ini. Ini sudah menjadi warning kedua ya. Wah, ternyata ada juga ini transaksi entah ke pihak ketiga itu yang sama. Kemudian saya search ini, Tridomain Chemical. Ini anak perusahaannya, entitas anak dari TDPM ya. Namanya Tridomain Chemical. Ini saya search di ETWA. Ternyata keluar juga Tridomain Chemicals. Nah, karena sudah ada beberapa, ini masih ada lagi yang keluar seperti ini. Ada beberapa yang seperti ini, saya langsung, wah ini bahaya ini. Tapi waktu itu saya tidak langsung memutuskan bahwa oh ini buruk, enggak. Saya masih berpikir ini berarti sudah ada afiliasi seperti itu antara ETWA dan TDPM. Nah, saya ingin benar-benar memastikan apakah memang benar bahwa TDPM ini sama ETWA itu ya hanya casingnya aja yang berubah gitu loh. Aslinya itu sama. Saya mencari segala macam informasi di dalamnya hingga akhirnya saya menemukan
kontak dari salah satu mantan pegawainya itu Edwa. Mantan pegawainya Edwa. Nah, saya ketemu, terus saya chat di Facebook. Nah, saya kasih lihat itu adalah bukti chatnya ya. Nah, saya ketemu ini. Tanggal 5 Februari 2021, jam 10.58 ya. Ini menjelang penutupan sesi pertama ya, marketnya. Saya chat, selamat siang. Nah, ini namanya saya sensor ya, nama orangnya. Saya Johan dari Surabaya, ingin menanyakan kondisi perusahaan Edwa terkait dampak COVID-19. Terus saya bilang, saya salah satu pemegang saham dari TDPM. Saya mendapat informasi kalau dahulu Edwa ini pernah di PKPU oleh beberapa karyawannya ya. Ya, ini pertanyaan saya yang pertama. Terus, puji Tuhan ya. Jadi saya di kasus ini saya merasa juga diberkati ya, maksudnya ditolong dan diberi jalan ya sama Tuhan, di mana saya bisa diketemukan orang ini, saya bisa chatting, dia balas seperti ini. Saya sudah lama tidak di Edwa, Pak. Nah, Tridomain sudah jadi IPO ya. Jadi dia pun nggak tahu Tridomainnya itu sudah IPO atau belum. Terus saya tanya, apakah Edward dan TDPM ini sama ya? Saya langsung tembak, karena saya ini kan melankolis ya. Orang melankolis, orang introvert itu biasanya langsung to the point, nggak pakai basa-basi. Langsung saya tanyakan pertanyaan kuncinya. Apakah Edward dan TDPM ini sama ya? Nah, ini nama orangnya, perusahaannya. Apa yang ada yang bilang manajemennya sama persis dan dulu Edward kacau manajemennya. Nah, saya langsung tembak pertanyaan seperti ini. Terus saya bilang juga Tridomain sudah IPO, kode sahamnya TDPM. Terus dia bilang, soalnya terakhir saya di sana baru mau launching dan sempat beberapa kali diundur. Nah, karena dia tidak menjawab pertanyaan saya yang ini, apakah Edward dan TDPM ini sama perusahaannya, saya tembak lagi karena kunci pertanyaannya kan di sini. Saya langsung tanya lagi, apakah manajemennya sama antara Edward dan TDPM? Kemudian saya tanya, sebetulnya saya bilang, sebelumnya terima kasih mau menjawab chat dari saya. Nah, berikutnya ini yang membuat saya shock. Dia bilang begini, dulu manajemennya sih beda, tapi ujung-ujungnya sih sama. Terus kasih emoticon ketawa. Terus dia bilang, ya gak apa-apa Pak, ini beruntung aja, saya udah jarang buka Facebook. Wah, puji Tuhan ya. Jadi saya waktu chat, dia waktu pas buka gitu loh. Dan memang dia jarang buka Facebooknya ini. Terus karena dia sudah bilang seperti ini, dulu manajemennya sih beda, tapi ujung-ujungnya sih sama. Langsung saya ambil keputusan, saya harus sell saham ini. Padahal saya kan niatnya 2021 ini masih mencicil untuk buy ya, untuk investasi growth stock saya. Tapi karena sudah dapat info ini, saya langsung berniat untuk sell semua. Terus saya bilang, wah berarti bahaya bla 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 bla. Nah, sebenarnya ini chatnya masih agak panjang ya, tapi yang chatnya yang berikutnya nggak saya tampilkan. Kenapa? Karena sudah nggak ada hubungannya dengan pembahasan video kali ini. Kita lebih banyak untuk ngobrol. Seperti itu. Nah, langsung saya buka marketnya saat itu. Mendapat informasi seperti itu, langsung saya buka market. Saya ingat saat itu jamnya itu masih jam sesi istirahat. Istirahat, dan saya waktu mau jual, saya shock. Kenapa? Karena bid overnya itu sudah sangat tipis gitu loh. Jadi bid overnya itu kalau saya mau jual bisa ambrol sampai mungkin bisa sampai beberapa level. Nah, karena melihat hal itu saya langsung, waduh ini nggak bisa nih langsung saya jual langsung. Saya harus jual dengan bertahap. Nah, akhirnya di tanggal 5 Februari ini adalah trade confirmation saya di sekuritas yang salah satu sekuritas yang saya pakai itu adalah JUC ya, jasa utama. Ini tanggal 5 Februari saya menjual. Karena bid overnya tipis ya terpaksa harus ada beberapa cara lah ya yang digunakan supaya bisa laku barangnya. Intinya saya jual di harga 121 sebanyak 219.000 lembar, 120 sebanyak 78.300, 119 sebanyak 638.200 lembar, dan terakhir 118 372.800 lembar. Nah, ini semua saya jual di hari yang sama ya, transaksi dalam satu hari dengan total transaksi 155 juta. Dari niatnya awal untuk mengakumulasi beli lagi, langsung saya jual semua. Nah, di sini saya memang rugi sekitar 10%-an kurang lebih cut loss ya, tapi nggak masalah bagi saya. Kenapa? Karena saya sudah nggak struck kan dengan sahamnya. Dan karena ini bid overnya tipis ya, jadi saya kasih tunjuk teman-teman.
Ini di tanggal 5 Februari 2021 ya. Nah, di tanggal 5 Februari 2021 sampai YB ini kan jasa utama. YB ini sampai menjadi, ini jasa utama capital, top sellernya. Jadi transaksi saya ini sampai menjadi top seller di hari tersebut. Ini karena tipisnya bid overnya. Nah, totalnya ada 152 juta. Kenapa kok nggak 155? Karena ada yang beli pakai sekuritas YB. Nah, ini ada yang beli 3 jutaan. 3 juta rupiah pakai sekuritas YB. Saya jualnya 155-an, jadi net sell-nya itu 152. Ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan ya. Kenapa? Habis saya jual ini, nggak lama kemudian ya, sekitar bulan April, itu keluar berita gagal bayar MTN. Bursa suspend saham dan obligasi Tridomain. Wah, mendengar ini saya langsung merasa, waduh, untung ya saya sudah lepas di saham TDPM ini, karena kalau enggak, sahamnya itu hingga detik ini ya, hingga video ini saya buat, tanggal 26 ini Juli, itu masih kena suspend sahamnya. Jadi nggak bisa ditransaksikan. Di harga terakhirnya 119. Nah, kalau ini teman-teman bisa lihat ya, laporan keuangannya pun masih ada. Ini yang saya bilang tadi, book value-nya itu 0, tinggal 0,5-an ya di tahun 2020, sebelumnya 1,2, 1,5, 2,8. Namun karena kena suspend ya sudah. Ini saya merasa bersyukur ya. Uang yang mungkin sebelumnya ya mungkin apa ya, cukup ya, memang nggak terlalu besar ya. Saya masuknya itu baru 155-an. Tapi ya saya bersyukurnya itu nggak sampai nyangkut nyantol ya. Kenapa? Karena kalau saham sudah disuspend seperti ini, kita nggak tahu kapan di open suspendnya. Bisa 1 bulan lagi, bisa 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, 1 tahun lagi. Itu nobody knows. Jadi tergantung apakah emitennya berhasil menyelesaikan permasalahannya. Saya sih berdoa supaya TDPM ini bisa pulih ya, bisa menyelesaikan kasus gagal bayar MTN obligasinya, sehingga sahamnya bisa open suspend dan investor-investornya pun juga bisa happy. Karena kalau seperti ini pun ya investornya yang pasti rugi banyak. Nah, dari kejadian itu saya mempelajari, mungkin ini yang juga bisa saya bagikan ke teman-teman juga. Yang pertama adalah ketika kita mungkin sedang trading ataupun berinvestasi saham, terus ada info, kita mendapat info negatif ya, terus info itu sudah kita cross check dan itu memang valid, teman-teman jangan pernah ragu untuk cut loss. Jangan pernah, aduh eman ini loss. Cut loss itu kan perih ya, sakit di hati gitu. Tapi ya kalau sudah confirm jangan sampai. Karena kalau enggak, bisa-bisa uang yang saya mungkin bisa beli Avanza tinggal jadi Honda bebek tuh. Nanti jadinya uangnya itu yang taruh di sana. Padahal saya sudah tahu loh, ini dapat info. Kalau saya masih kekeh nggak mau rugi ya, sedikit pun nggak mau rugi. Bisa-bisa malah uangnya itu nyangkut dan nggak bisa saya jual. Malah lebih parah lagi. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, karena kejadian ini, saya langsung memprioritaskan nomor 1 dalam berinvestasi itu adalah GCG. Good Corporate Governance. Good Corporate Governance. Nah, jadi tata kelola perusahaannya bagus. Itu nomor 1 di atas laporan keuangan. Kalau sebelumnya itu adalah, yang penting itu kan book value-nya rendah, ya kan, PE ratio-nya terendah. Kalau bisa book value-nya itu 0,1, PE ratio-nya 1 kali, terus bisnisnya labanya tuh naik terus, ya ini yang dicarikannya seperti itu. Tapi semenjak kejadian ini saya langsung berpikir bahwa manajemen itu nomor 1, bukan dari laporan keuangannya saja. Karena ya laporan keuangan itu kan setiap 3 bulan sekali keluarnya. Kalau terjadi something di tengah-tengah, sebelum laporan keuangannya rilis, itu terjadi suatu hal di tengah-tengah. Nah, investor ini kan terlambat. Kalau kita hanya membaca dari laporan keuangan ya, kita nggak tahu sama sekali manajemennya. Nah, kalau itu terlambat seperti itu, terus terjadi sesuatu yang krusial, kita telat, wah bisa nyangkut gitu loh uang kita. Atau bahkan mungkin bisa sahamnya katakanlah drop ke 50 segala macam. Kemungkinan terburuknya itu banyak. Seperti itu. Jadi GCG itu nomor 1 dalam investasi jangka panjang ya, bukan dalam trading. Nah, mungkin kalau misalkan kayak Pak Loh Keng Hong, nah beliau kan punya dana sangat banyak, triliunan. Nah, dia itu punya privilege dibandingkan investor-investor gurem. Ya kayak saya ini kan masih investor gurem.
Pak Lokeng Hong ini kan punya privilege di mana kalau dia mau ketemu manajemennya itu mungkin lebih gampang. Saya pernah sharing hal itu di video saya yang di pengalaman diajar bandar saham ya. Waktu saham RUPS-nya Bumi, Pak Lokeng Hong itu belum RUPS belum mulai, beliau itu sudah masuk ruangan, sudah ngobrol-ngobrol sama direksinya. RUPS-nya mulai, dia sudah keluar gitu loh. Coba saya belum mulai masuk ke dalam ruangan, pasti ditendang sama orang manajemennya. Nah, tapi kita nggak boleh mati akal ya. Kita juga harus kreatif, di mana mungkin kita bisa memanfaatkan koneksinya, koneksi kita maksudnya. Jadi katakanlah ada teman kita yang pernah bekerja di perusahaan A, ya mungkin kita bisa cari info dari beliau. Atau teman kita punya teman yang orang ini bekerja di sana, nah kita bisa gali-gali gitu loh. Ya kita nggak bisa tahu dengan exactly ya, tahu dengan pasti apakah orang ini akan membantu atau tidak ya. Kita cuma bisa berdoa sambil berusaha. Udah nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Yang penting kita harus pantau terus performance dari emiten-emiten yang kita pegang sahamnya yang untuk investasi jangka panjang. Karena kalau nggak itu bahaya. Saya juga masih ingat dulu itu pernah ada kasus itu di Aisyah ya, 3 pilar di mana dari sahamnya itu harganya 2000-an tuh sampai hancur ya, tinggal berapa ratus gitu loh. Terus sahamnya kena suspend pula. Nah, kenapa? Karena ternyata manajemennya itu ada pemalsuan laporan keuangan apa segala macam, carut-marut lah intinya. Itu juga banyak sekali investor-investor yang mengalami kerugian. Jadi kalau kita berinvestasi saham jangka panjang, jangan sampai kita punya pikiran, udah saya beli terus tinggal tidur saja. Tahu-tahu bangun suspend. Waduh, kiamat dunia ini. Nah, kecuali kalau kita beli ya mungkin ya perusahaannya kayak BCA, jadi Telkom. Nah, itu kan perusahaan sudah mature ya, bukan levelnya bukan growth, sudah mature. Kalau seperti itu ya kita bisa tidur nyenyak. Secara manajemennya itu lebih bagus lah daripada perusahaan-perusahaan yang masih tahapnya itu berkembang. Nggak sampai kayak kejadian seperti ini ya. Kalau ini kan sudah suspend, gagal bayar hutang, obligasi, ya menunggunya jadi lama. Seperti itu. Nah, kali ini adalah cerita yang saya bagikan ke teman-teman. Semoga ya teman-teman dapat mengambil hikmahnya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, bisa bantu saya dengan cara subscribe, like, dan juga komen dan juga share ya video ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan ya, dan profit selalu. See you guys. Untuk teman-teman yang sedang mau open account dan bingung ya, pilih sekuritas mana nih yang bagus. Nah, atau kalau teman-teman sudah punya satu account, kemudian ingin menambah account lagi, sedang mencari sekuritasnya, saya pribadi menggunakan account dari Sukor Sekuritas untuk trading saham saya. Di mana saya pun membagi-bagi antara account untuk investasi jangka panjang ataupun account untuk trading, itu saya pisah-pisah, dan Sukor Sekuritas ini saya gunakan untuk sebagai akun trading. Selama ini saya puas dengan kinerja dari Sukor Sekuritas. Kalau teman-teman ingin register ataupun mendownload ya aplikasinya, saya nanti akan memberikan link deskripsi di bawah supaya teman-teman bisa baca dan bisa memulai untuk registrasinya. Oke, thank you.